Hai, selamat datang di channel YouTubeku. Kalau selama ini aku biasanya membahas buku itu di Instagram, kali ini aku mau membahas buku-buku yang sudah aku baca itu di channel YouTube. Dan kali ini buku yang aku bahas juga adalah buku-buku yang sudah aku baca di bulan November yang lalu. Nah, buku pertama yang mau aku bahas itu berjudul Curse Bunny karya Bora Chung, seorang penulis dari Korea. Buku Bora Chung ini masuk dalam shortlist the 2022 International Book Prize. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit Haru. Kalau dilihat dari tampilannya ya, dari covernya, kemudian tampilan bukunya itu enak ya digenggam. Termasuk juga jarak spasinya itu juga menyenangkan untuk membacanya, jadi nyaman untuk dibaca. Nah, buku ini diterbitkan cetakan pertama September 2022 untuk versi terjemahan bahasa Indonesianya, diterjemahkan oleh Dias Putri. Ada penyuntingnya Francisca Ratna dan Andri Setiawan. Lalu ada penyelaras aksara Dia Agustin dan penata sampul itu Pro Panardila. Nah, apa yang dibahas di dalam buku ini? Buku ini merupakan buku kumpulan cerita pendek. Tapi cerita-cerita pendek yang ada di dalam buku ini disatukan, diikat oleh satu benang merah, yaitu cerita horor. Hanya saja perbedaannya kalau cerita horor Indonesia itu udah terang-terangan gitu memunculkan ketakutan. Nah, di sini ketakutan yang dimunculkan dalam cerita-cerita pendek itu sifatnya tidak terang-terangan, artinya bukan cerita tentang hantu gitu, enggak, tapi lebih kepada cerita horor yang menyerang kita secara psikologis. Nah, jadi di dalam buku kumpulan cerita ini ada beberapa cerita. Yang pertama itu judulnya Si Kepala, kemudian yang kedua itu Menstruasi, yang ketiga Kelinci Terkutuk yang dipilih menjadi judul dari buku ini. Kemudian ada Jari-Jari Yang Dingin, ada Perangkap, ada Selamat Tinggal Cintaku, ada Bekas Luka, Rumahku Istanaku, Penguasa Angin dan Pasir, dan kemudian ada Reuni. Nah, dari semua cerpen yang ada di dalam buku ini aku mau bahas beberapa di antaranya, terutama cerpen-cerpen yang paling berkesan buatku ya. Nah, cerpen yang paling berkesan itu buatku ada 3, kalau dipilih 3. Yang pertama itu judulnya Si Kepala, dan kedua itu Menstruasi, dan yang ketiga Selamat Tinggal Cintaku. Nah, 3 cerpen ini 3 cerpen yang menurutku paling menarik. Kenapa? Karena ide yang dibawa, ide yang disampaikan Bora melalui cerpennya ini gitu. Yang pertama itu Si Kepala. Intinya cerpen ini ingin menyampaikan bahwa semua yang kita keluarkan dari dalam diri kita itu merupakan tanggung jawab kita terhadap lingkungan, tanggung jawab kita terhadap alam. Nah, si tokoh perempuan di dalam cerpen ini kemudian diteror, dan ada kejutan-kejutan yang membuat kita merasa ketakutan yang dialami oleh si perempuan tersebut gitu. Nanti twistnya silahkan kalian nikmati sendiri ketika membaca cerpen yang satu ini. Nah, cerpen berikutnya yang menurut aku menarik itu berjudul Menstruasi. Kebetulan cerpen Si Kepala dan Menstruasi ini merupakan cerpen pertama dan kedua di dalam buku ini. Jadi benar-benar memang mengantar pembaca untuk penasaran sama si buku. Nah, si Menstruasi ini berkisah tentang seorang perempuan yang mengalami gangguan menstruasi. Dia sudah terlambat datang bulan gitu. Karena terlambat datang bulan, ia lalu datang berkonsultasi kepada dokter kandungan. Nah, ternyata ketika berkonsultasi ke dokter kandungan, dokter kandungan menyarankan dia untuk mengkonsumsi pil kontrasepsi untuk beberapa waktu, yang tujuannya agar menstruasi itu bisa kembali lancar. Nah, ada rentang waktu yang disarankan oleh si dokter kandungan. Nah, setelah waktunya berlalu, si perempuan ngerasa karena belum lancar datang bulannya, dia terus mengkonsumsinya. Nah, kemudian karena masalahnya belum selesai, ia terus mengkonsumsinya. Tapi ternyata hal yang tidak diduga terjadi. Si perempuan ternyata hamil gitu, dan dia lalu ketemu dokter lagi. Si dokter menyalahkan kenapa dia tidak mengikuti anjuran gitu. Nah, si dokter menyarankan agar dia mencari ayah untuk kandungannya gitu. Di sini juga persoalan dimulai, proses pencarian suami baginya, ayah bagi kandungannya itu yang menjadi cerita seru dalam kisah si perempuan tersebut. Sampai kemudian nanti kita ketemu beberapa plot twist dan kejutan-kejutan yang lainnya yang membuat cerita ini menjadi lebih menyenangkan.
Lalu ada cerpen yang ketiga itu judulnya Selamat Tinggal Cintaku. Selamat Tinggal Cintaku ini berkisah tentang seorang ilmuwan yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Dia menguji coba robot-robot pendamping untuk manusia, dan kemudian ternyata dia juga merasa nyaman dengan robot pendampingnya yang sudah bertahun-tahun menemaninya. Saat dia menguji coba robot-robot yang lainnya, si nomor 1 robot pertamanya itu rusak gitu. Jadi kerusakan tersebut membuat dia awalnya merasa sangat berat untuk melepaskan si robot pertamanya itu gitu. Dia berusaha menerima kondisi tersebut. Lalu kemudian ketika mengetahui dia punya cara untuk menggantikan robot nomor 1, nah pembalasan dendam itu datang dari robot-robotnya. Jadi ada sebuah cerita yang tidak terduga. Tapi kalau ditanya cerpen mana yang paling seram, menurutku ada 2 cerpen yang paling seram. Yang pertama itu judulnya Jari-Jari Dingin. Dari judulnya aja kita udah langsung membayangkan sesuatu yang mengerikan gitu, membayangkan ada jari-jari dingin yang menyentuh tangan kita, menyentuh tengkuk kita gitu. Itu rasanya dari judulnya aja sudah terasa seram, dan isinya juga menurutku cukup seram ya. Nah, cerpen kedua yang juga menurutku paling seram dari cerita-cerita yang ada dalam buku ini berjudul Rumahku Istanaku. Ini tentang sepasang suami istri yang pindah ke rumah baru, ke gedung baru yang mereka beli. Nah, di rumah tersebut berbagai peristiwa terjadi. Seperti judulnya Rumahku Istanaku, harusnya sebuah rumah yang menjadi istana. Tapi di sana ada peristiwa yang seram gitu ya, yang berkaitan dengan hantu anak-anak. Hantu anak-anak itu menurutku seram kalau dimasukkan ke dalam sebuah cerita. Nah, hal lainnya yang menarik ya di dalam cerita-cerita dalam buku ini, cerita-cerita dalam buku ini itu berkisah tentang orang-orang yang kesepian gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat benang merahnya, semua kisah yang ada di dalam cerita ini, tokoh-tokohnya itu terasing, tokoh-tokohnya itu punya kesepiannya masing-masing gitu. Ini kayaknya relate dengan kehidupan manusia modern gitu ya, manusia modern yang memang punya keterasingannya sendiri, walaupun misalnya hidup di antara keriuhan gitu, keriuhan masa kini, keriuhan sosial media gitu. Tetapi ada keterasingan, ada kesunyian, dan itu yang direkam dan bisa kita tangkap lewat cerpen-cerpen yang ditulis oleh Bora Chung di dalam kumpulan bukunya ini. Hal menarik lainnya adalah ketika kita membaca buku ini, kita berkenalan dengan bagaimana cara seorang penulis Korea bercerita gitu, dan di sini juga kita mengenal keseharian, kemudian bagaimana budaya masyarakat Korea juga dimasukkan ke dalam buku ini. Itu menjadi sesuatu yang menarik dan bisa menambah wawasan kita gitu, bisa menambah perbandingan juga bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia dengan kehidupan masyarakat Korea. Jadi buat kawan-kawan yang belum baca buku ini, Curse Bunny karya Bora Chung, silahkan. Ini buku terbitan Haru. Aku rekomendasikan kalian untuk membaca buku ini. Sampai ketemu di ulasanku yang berikutnya ya. Dah.